Siap bersalam. Alwedo anak-anak, silakan duduk. Ya, bagaimana? Semua sehat? Sehat. Sudah lapar? Tidak. Memang ini jamnya lapar, tapi sekali lagi Ibu mau membangkitkan semangat kalian dengan sapaan yang paling seru. Alwedo. Terima kasih anak-anak. Dengan sukacita yang luar biasa, sambutan yang begitu hangat kepada Ibu yakin sungguh bahwa kalian sangat siap untuk proses pembelajaran ini. Nah, ruangan juga lumayan, masih ada satu sampah. Cynthia tolong dulu sebelum kita mulai yang pembelajaran. Ya. Terima kasih Nona. Masih tambah sampah saja. Oh iya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Dan saya yakin sungguh bahwa kalau kamu sudah siap dengan keadaan yang begitu sigap dan tenang, maka kita akan memulai dengan proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, saya mau dengar dulu salam PPK itu dari siapa? Oh ya, boleh. Silakan Chelsea, silakan di depan. Mana? Silakan di depan. Kita mengumandangkan dulu salam PPK untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ya, silakan Nana. Teman-teman kita berdiri. Salam PPK. Salam. Jelas, berarti, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Kita sekali lagi bersyukur karena walaupun cuaca sangat panas dan mungkin kalian juga sudah lapar, tetapi kita mesti bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sampai kita sudah ada dan boleh melakukan proses pembelajaran saat ini. Dan dengan rasa syukur itu kita bawa dalam doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Max. Silakan Max. Di situ saja nak. Bapak di saat ini kami akan mulai kegiatan belajar kami Bapak dan memberkati kami ada tempat belajar Indonesia oleh ibu guru dan bisa mengerti memahami dan belajar etik dan belajar Indonesia yang dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Max. Ini sepertinya Max dalam pendeta ini. Ya, baik anak-anak. Saya senang sekali. Sepertinya untuk kehadiran, saya mau cek dulu. Sepertinya semua hadir. Luar biasa kelas ini. Saya selalu menceritakan bahwa kelas 12 IIS, terutama IIS 2, itu semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik anak-anak. Ibu yakin sungguh bahwa kalian mungkin ada 50% yang tinggal dengan orang tua penampu. Itu betul? Betul. Mungkin secara fisik dan psikis sering kalian merasa lelah, tertekan dengan apa yang ada di rumah, di masyarakat, di lingkungan. Tetapi kamu percaya bahwa apa yang kamu dapati hari ini dan saat ini adalah sebuah proses yang akan membentuk kalian menjadi lebih baik. Aryo, sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan? Ya, baik. Ibu yakin bahwa kalian sudah sangat penasaran mau belajar hari ini tentang materi apa yang akan kalian dapatkan hari ini. Pasti sudah penasaran kan? Ya. Tapi Ibu mau mengecek dulu. Materi kemarin, minggu kemarin itu tentang apa? Akuntansi. Luar biasa. Persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hutang tambah modal. Ya, itu yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi untuk menghitung bagaimana nilai aktiva atau nilai utang dan juga modal. Nah, kalau modal itu sendiri itu biasa disebut dengan apa? Liability.
Ibu anjurkan bahwa setiap pos pembelajaran selesai, pulang itu harus belajar. Jangan main game. Itu yang nanti buat kalian hari ini semangat menerima. Minggu depan lagi pulang sudah lupa. Nah, baik anak-anak, kita mulai ya dengan memulainya. Ibu akan memberikan beberapa gambaran untuk Anda atau untuk kalian menganalisisnya. Oke, perhatikan ya. Nah, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Oke, coba kalian perhatikan dengan seksama, kira-kira gambar apakah ini? Ya, ini gambar apa anak-anak? Rumah sakit, gedung tempat kerja. Ya, apa lagi? Ada gambar apa? Gedung. Ada apa lagi? Orang sementara apa? Rapat atau melakukan diskusi. Ada apa lagi? Di situ ada gambar JN. Di kita sudah ada JN atau tidak? Sudah ada. Oke, ada. Nah, dari gambar yang ada, menurut kalian, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Perusahaan Ibu. Tentang perusahaan. Oke, baik sekali, tentang perusahaan. Apa lagi? Apa? Akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Luar biasa. Ibu yakin bahwa kamu memang paling hebat karena dalam kondisi lapar tuh kamu menjawab dengan sangat apa ya? Ibu sangat merasa apa ya? Sangat bangga gitu, bahagia karena memang luar biasa kolaborasi yang terjadi di saat ini. Nah, anak-anak perhatikan. Ini peta konsep. Peta konsep dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada pengertian perusahaan jasa, bagaimana menganalisis perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, bagaimana menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan pada bagian transaksi keuangan, dan bagaimana menganalisis jenis-jenis bukti transaksi dan contoh. Oke, kita lanjut. Nah, dengan demikian anak-anak, KD kita hari ini tentang KD 3.3. Siapa bisa bantu Ibu membacanya? Nunu. Oh, Kesia. Silakan Kesia. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ulang satu kali lagi. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, indikatornya ada 3 indikator. Coba Ens sebutkan 3 indikatornya. Yang pertama, Memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi pikiran. iya. Yang kedua Cynthia, menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menganalisis dan menyimpulkan informasi, data, serta membuat hubungan. ya. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. ya, baik sekali. Itu indikator. Sedangkan ada tujuan pembelajaran kita sama, yaitu setelah melakukan proses pembelajaran ini, peserta didik mampu untuk yang pertama memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur, kemudian menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menganalisis dan menyimpulkan informasi data serta membuat hubungan antara akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Yang ketiga, menganalisis dan menyimpulkan informasi data serta membuat hubungan
tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, ini anak-anak, yang Ibu pakai dalam proses pembelajaran hari ini adalah pendekatan saintifik. Model pembelajarannya adalah problem basic learning dan metodenya adalah ceramah seperti yang tadi sudah dijalankan, dan yang kedua diskusi nanti akan kita jalankan dan juga tanya jawab. Nah, serta penugasan. Oke. Bahannya kalian boleh lihat, medianya dan bahan ajarnya seperti apa. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyaksikan satu video tentang jenis perusahaan dan salah satu perusahaan jasa Gojek taksi online yang ada di Maluku Barat Daya. Nah, karena menurut Ibu bahwa taksi online itu termasuk sama juga dengan kegiatan perusahaan, misalnya salon dan lain-lain, karena itu semua masih termasuk dalam kegiatan jasa atau perusahaan jasa. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan videonya. Inilah contoh perusahaan jasa. Ini perusahaan dagang. Ini perusahaan industri anak-anak. Ini perusahaan manufaktur. Ini perusahaan agraris. Ini perusahaan ekstraktif. Dan inilah contoh iklan perusahaan jasa berbasis aplikasi digital PT Filover Semarak Indonesia yang ada di Maluku Barat Daya. Ya, baik anak-anak. Dari hasil video tadi, kira-kira dari hasil pengamatan apa yang bisa dijelaskan dari video tersebut? Ibu boleh tanya Happy. Ya, silakan Happy. Video tadi tentang apa? Jasa-jasa apa yang ada di Kota Jakul yang bisa kami masyarakat bisa kelola. Terus dari benda itu menurut saya itu tentang perusahaan jasa. Ya, luar biasa. Mari kita berikan yang disampaikan Happy bahwa itu bagian daripada perusahaan jasa. Seperti yang Ibu sudah sentil di depan ini pertemuan awal bahwa memang kalau bicara tentang perusahaan jasa, kita akan berbicara tentang bagaimana jasa dulu, jasa. Jadi seperti jasa salon, jasa apa lagi? Jasa ojek, apa lagi? Rental mobil, taksi, dan lain-lain. Apa lagi jasa? Jasa kurir, apa lagi? Jasa bebel, apa lagi? Ya, kaum buruh itu penting juga jasa kaum buruh. Nah, tetap jadi di dalam akuntansi perusahaan jasa itulah yang kita akan pelajari. Bagaimana itu perusahaan jasa bergerak di bidang apa perusahaan jasa itu? Mari kita sama-sama melihatnya. Nah, berdasarkan hasil video itu yang kamu sudah lihat, kemudian kamu sudah analisa seperti apa video itu, ternyata video itu menunjukkan tentang bagaimana aplikasi yang sekarang itu lebih kenal ya, orang lebih ke jasa-jasa aplikasi online. Di luar sana sudah banyak, bahkan kita di sini juga sudah mulai merasakan dampaknya, manfaatnya seperti apa. Taksi ojek online itu kita di tempat saja tidak perlu mencari orang ya, kita tinggal klik dan jadi pembayarannya juga pembayaran secara cash atau bisa di pembayaran online. Nah, itu juga kalau orang akuntansi belajar hal itu, maka itu juga bagian daripada bagaimana kita memperkecil
yang namanya apa kira-kira? Pengangguran boleh juga, tetapi untuk soal akuntansi, soal keuangan, memperkecil apa? Memperkecil yang namanya orang melakukan manipulasi laporan keuangan. Dalam hal ini misalnya minta data atau minta ada misalnya nota dan lain-lain, orang tidak bisa manipulasi karena ini soal data aplikasi. Oke, baik anak-anak. Nah, Ibu akan membagi dalam kelompok diskusi karena kamu sudah melihat video dan sebentar Ibu akan membagikan materi serta LKPD, dan sebelum itu Ibu akan membagikan atau membentuk kelompok. Nah, mekanismenya begini anak-anak. Mekanisme pembagian kelompok berdasarkan warna. Jadi Ibu akan menanyakan yang warna, siapa suka warna kuning, siapa suka warna hijau, dan siapa suka warna hijau, dan siapa suka warna merah. Masing-masing selera dan kesukaan itu Ibu akan gabung dalam satu kelompok. Oke, baik. Nah, yang suka warna hijau angkat tangan. 2 saja. 3, 4, 5. Oke, yang suka warna hijau ada 5. Nah, silakan langsung gabung ke kelompok sebentar. Yang suka warna kuning 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus sekali. Dan yang suka warna merah, sisanya dari itu adalah yang pasti suka warna merah kan? Nah, silakan gabung dalam kelompok. Silakan tanpa membuang-buang waktu. Silakan anak-anak. Oke, jangan ribut, jangan cerita. Silakan bentuk kelompok dengan tenang. Iya, baik anak-anak. Sebelum kalian melakukan diskusi dan sebelum Ibu menyampaikan nanti kelompok 1 atau kelompok hijaunya berdiskusi tentang apa, kelompok kuning berdiskusi tentang apa, dan merah berdiskusi tentang apa, Ibu akan menyampaikan satu hal penting untuk kalian dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi anak-anak, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah harus punya semangat. Yang kedua, harus bekerja keras untuk menghasilkan satu apa? Menghasilkan satu kesimpulan daripada kalian punya hasil diskusi itu yang baik. Kemudian apa lagi? Harus inovasi, harus kreatif. Dan yang berikut harus apa? Ya, kerjasama. Kalau tanpa kerjasama dalam satu kelompok, maka tidak bisa menghasilkan satu kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik. Good Mas dan teman-teman dan juga yang lain. Oke, kita mulai ya. Nah, mungkin Max bisa membantu Ibu membagikan LKPD dan juga materi. Nah, ya, LKPD satu orang satu. Oke, mungkin Dennis juga bisa bantu Max biar cepat. Baik, terima kasih Mas, terima kasih Dennis. Sebelum berdiskusi, mari kita tepuk tangan dulu sambil memberikan
Kalau merasa terlalu jauh dengan ini, boleh ambil kursi saja, tidak apa. Boleh ambil kursi 2 orang untuk taruh depan sini. Boleh 2 orang ambil kursi taruh. Max dan Cynthia juga, Cinta juga bisa ambil kursi taruh depan sini. Supaya bisa berdiskusi dengan enak. Tidak apa anak-anak, tidak mengapa. Karena kalau pilih begitu berarti yang lain mungkin tidak aktif. Jadi semua harus aktif dulu, baru sepakat siapa yang presentasi. Yang presentasi ya bisa menjadi ketua dan wakil ketua atau sekretaris. Ada yang kelompok yang sudah selesai? Belum? Oke, baik. Ada masalah apa? Chelsea, Daya, Dennis, dan teman-teman ada masalah apa? Tidak ada, aman. Ya, itu ADART pasti ada perusahaan. Bisa juga dalam organisasi kecil ADART. Tapi kita sudah bahas tentang perusahaan ADART, perusahaan anggaran dasar dan anggaran
Karena itu seperti apa ya, petunjuk koridor untuk perusahaan bisa berjalan sesuai dengan rel yang ada. Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Sudah? Semua kelompok sudah? Hijau sudah? Sudah Ibu. Kelompok merah sudah? Sudah, Ibu. Kelompok merah ya sudah ya, berat. Oke, kelompok merah sudah belum? Kita kasih waktu beberapa 1 menit aja atau setengah menit untuk teman-teman kelompok merah ya. Kelompok kuning sudah? Luar biasa. Kelompok merah lebih semangat. Oke, silakan. Menyelesaikan kasusnya, silakan. Sudah? Iya, oke. Sudah kelompok merah? Kelompok merah sudah? Ayo semangat kelompok mari berikan tepuk tangan. Bisa. Semangat, Bisa. Iya, setelah ini ibu akan memilih kira-kira dari ketiga kelompok ini kelompok mana yang presentasi, kelompok mana yang bisa menanggapi presentasi dari teman-teman kelompok yang lain. Semuanya ada di dalam kantong ini. Oke, semangat sekali teman-teman. Aduh, ini anak-anak ASN semua ini. OSN-nya? OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ya, dari KSN pindah ke OSN. Sekarang jadi OSN. Ya, masih bisa. Ayo semangat. Anak-anak OSN ekonomi lagi. Ayo semangat. Iya, ternyata anak-anak OSN ekonomi semua ada di berkelompok ya. Seperti sudah disetting ternyata, padahal tidak disetting ya. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah kelompok merah. Oke. Nah, baik anak-anak. Kelompok merah sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas diskusinya, dan ibu minta setiap perwakilan kelompok mengambil. Sekarang kita tukar, kalau itu kelompok kuning, hijau, merah. Siapa yang mengambil warna kuning? Dengar. Siapa yang mengambil warna kuning? Berarti kelompoknya lah yang presentasi. Sedangkan yang mengambil warna hijau adalah kelompok yang menanggapi, dan mengambil warna merah adalah kelompok yang memberikan kesimpulan. Oke. Jangan lihat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Yang dapat kuning mana? Siap presentasi. Yang dapat merah?
Bisa kalau di ya? Iya. Ya, berarti ini menunjukkan kelompok kuning ini nanti yang akan presentasi. Ini sebagai panduan. Kalian kelompok-kelompok yang lain hanya mendengarkan. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kuning. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teman besar. Jadi pertanyaan kami adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah organisasi bisnis yang Perusahaan jasa adalah organisasi bisnis yang aktivitasnya menghasilkan atau memberikan dan menjual layanan jasa yang bersifat yang bersifat bukan barang dan tidak berwujud fisik kepada pelanggannya. Perusahaan jasa memberi layanan jasa kepada masyarakat dan sebagai imbalannya perusahaan memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari hasil penjualan jasa. Akuntansi jenis perusahaan ini relatif sederhana karena tidak banyak jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Kemudian pertanyaan kedua adalah menganalisis perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Di sini ada dua, yaitu perbedaan utama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah bahwa perusahaan dagang itu menyimpan persediaan barang, sedangkan perusahaan jasa itu tidak. Yang kedua, selain itu kedua perusahaan tersebut juga menghasilkan sesuatu yang berbeda, sekalipun sama untuk kepentingan bersama. Karena pada perusahaan jasa yang dihasilkan adalah sesuatu yang tidak berupa barang, akan tetapi sesuatu yang dapat dirasakan. Sedangkan pada perusahaan dagang, pada perusahaan tersebut sesuatu yang dihasilkan atau disalurkan berupa barang dan juga dapat dirasakan. Demikian presentasi kami. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Memang betul apa yang disampaikan oleh kelompok kuning. Dan kelompok kuning sudah mempresentasikan. Ini kelompok kuning yang pertama, yang awal. Berarti kelompok yang lain juga jangan kalah ya dari kelompok kuning. Nah, silakan. Kelompok merah memberikan kesimpulan. Kelompok kuning memberikan apa? Saran. Coba silakan. Nanti setelah itu juga kita bagi lagi kelompok mana yang memilih untuk menanggapi dan lain-lain. Silakan. Puas? Maksudnya tidak ada tanggapan? Ada? Tidak ada tanggapan? Kamu yakin? Kamu puas dengan apa yang disampaikan oleh kelompok kuning? Kelompok kuning mereka sudah puas ternyata. Ya, belum? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok hijau. Saran saya kepada kelompok kuning itu tolong berbicara itu pelan. Maksudnya pelan-pelan, semula cepat. Dan tidak boleh cepat begitu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini seperti sarannya untuk teman-teman dari kelompok kuning bahwa ketika mempresentasi jangan terlalu cepat. Yang kedua itu juga mau tambahkan bahwa jangan membelakangi audiens atau teman-teman dari kelompok yang lain, karena kalau membelakangi begini lihatnya apa? Oke? Ya, jadi pada intinya kelompok kuning sudah mempresentasikan dengan baik dan kelompok kuning sudah menyampaikan bahwa apa? Ya, itu kesimpulan nanti disampaikan oleh kelompok merah. Silakan kelompok merah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok merah untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari presentasi kelompok kuning. Ya, perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya menghasilkan atau memberikan dan menjual layanan jasa yang bersifat bukan barang dan tidak berwujud fisik kepada pelanggannya. Perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan barang ialah perusahaan dagang adalah suatu organisasi bisnis yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dagangan dan menjual kembali kepada pelanggan. Tetapi perusahaan jasa itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hasil dari layanan tersebut mereka mendapatkan laba atau keuntungan.
masyarakat tanpa mengubah barang tersebut. Terima kasih. Wow, kalau kesimpulan sudah seperti ini, apa yang ingin disimpulkan? Pas ya, luar biasa. Memang betul apa yang disampaikan oleh kelompok merah. Hanya merah sehingga berani ya. Merah berani. Wah, kuning juga apa? Berani dong. Wah, hijau juga kan? Ada tangan. Silakan dulu teman-teman dari. Oh ya, silakan. Minta terima kasih atau apa Pak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Presentasi kami telah berakhir dan terima kasih buat caranya kami terima dan kami akan melakukannya ke depan supaya tidak ada kesalahan lagi. Dan mungkin yang terbaik adalah kelompok kami. Ada yang bisa puji diri sendiri, luar biasa. Tepuk tangan untuk orang-orang yang ini mereka punya percaya dirinya di atas rata-rata. Padahal orang yang memberikan saran dan kesimpulan juga luar biasa. Tepuk tangan. Dengan demikian maka presentasi kelompok boleh berakhir sampai di sini dan dari apa yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok, Ibu punya kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini berdasarkan kajian literatur dan juga berdasarkan hasil kesimpulan daripada anak-anak sekalian atau hasil presentasi kelompok anak-anak sekalian. Maka yang pertama kita perlu tahu bahwa pengertian daripada apa? Perusahaan jasa dalam dunia bisnis dan ekonomi itu adalah organisasi. Jadi perusahaan jasa itu jangan bilang bukan organisasi. Dengan demikian tadi ada pertanyaan dari kelompok hijau bahwa Ibu ADART itu apa? ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga perusahaan. Karena kalau kita kontekskan perusahaan sebagai organisasi, maka sebuah organisasi wajib punya yang namanya ADART. Maksud ADART itu apa? Untuk sebuah perusahaan. Iya, itu dokumen. Itu dokumen. Memang ADART itu dokumen. Tapi maksudnya apa, anak-anak? Aturan, good. Tepuk tangan dulu. Aturan atau rel bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan. Nah, khususnya perusahaan jasa yang hari ini kita belajar. Anda begitu hebat sudah bisa memilah antara bagaimana perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Luar biasa itu memang sangat luar biasa. Dan organisasi, perusahaan itu organisasi, tetapi juga dibentuk oleh satu orang atau beberapa orang. Nah, kalau dibentuk ada satu orang, ya organisasi ini kan bisa dibentuk oleh satu atau lebih dari beberapa orang. Nah, kalau lebih atau gabungan dari beberapa perusahaan itu disebut dengan apa? Joint venture. Gabungan dari beberapa perusahaan. Yang pasti gabungan dari beberapa perusahaan itu tidak mungkin ujung-ujungnya adalah mendapat kerugian, tidak akan pernah. Perusahaan yang dibentuk pasti punya apa? Punya tujuan bahwa akan mendapatkan laba atau iya. Jadi kalau orang akuntansi kenal laba atau keuntungan atau disebut dengan profit. Nah, profit. Jadi sekali-sekalilah berbicara, iya hari ini kita punya profitnya sekian, keuntungan sekali-sekali kan akuntansi lah. Betul kan? Betul Master? Betul Happy? Betul Tengok? Dan teman? Iya harus. Betul Aldo? Warela. Jadi begitu anak-anak. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi yang pasti. Nah, kegiatan produksi. Jadi produksi dalam perusahaan. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu adalah sama-sama sebagai organisasi bisnis. Nah, tetapi perbedaannya ada. Siapa bisa membedakan? Ya, Mak, silakan.
Kesia silahkan. Perusahaan dagang adalah suatu organisasi bisnis yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Ya, sedangkan kalau jasa, Cel? Sedangkan kalau jasa, Mia? Perusahaan jasa. Ya, adalah Jasa adalah perusahaan organisasi bisnis yang aktivitasnya menghasilkan atau memberikan dan menjual layanan jasa. ya, menjual layanan Jasa. ojek, jemput, dan antar sampai tempat tujuan itu artinya dia apa? Jasa. Jasa, menjual layanan jasa. Menjual layanan jasa. Jadi kamu sudah bisa memahami perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tadi sudah disimpulkan memang kalau jasa oleh kelompok merah. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, pengertian transaksi keuangan. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Betul anak-anak? Sangat tepat. Transaksi keuangan. Nah, namanya transaksi keuangan berarti itu sangat penting untuk membuat laporan keuangan. Kenapa itu dan demikian? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa? Kenapa sampai bisa dijadikan sebagai layanan? Ya karena apa? Karena dalam transaksi keuangan itu pasti transaksi keuangan kan pasti terjadi setiap hari. Itu terjadi itu butuh yang namanya dokumen. Dokumen apa? Dokumen daripada transaksi itu sendiri misalnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda pergi ke toko membeli barang, untuk mencatat dalam laporan keuangan berarti Anda harus minta apa? Transaksi. Iya, betul sekali, pintar sekali. Minta kwitansi atau nota belanja. Pintar, paling pintar. Nah, kita lanjut ya. Nah, bukti transaksi itu ada bukti intern dan bukti ekstern. Nah, intern seperti apa? Ekstern seperti apa? Intern adalah bukti pencatatan untuk transaksi Yang terjadi dalam transaksi. ya. Sedangkan eksternal adalah Bukti pencatatan dari transaksi. Jadi di dalam perusahaan itu ada internal dan eksternal. Anda sudah tahu dan pahami. Kalau internal berarti di dalam perusahaan itu sendiri. Kalau eksternal berarti antar di luar perusahaan. Pintar sekali. Nah, anak-anak ini contoh bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar. Ini Ibu baca ya. Bukti kas keluar dibayarkan kepada Tuan Ovel banyaknya Rp300 untuk pembayaran pelunasan hutang. Berarti siapa yang catat? Perusahaan mana? Ini perusahaan All 1416. Nah, berarti dia mendapat apa? Pembayaran pelunasan piutang. Nah, atau pembayaran pelunasan hutangnya. Nah, jadi ini sepertinya kalau kita menganalisis transaksi seperti yang disampaikan di depan bahwa harus melakukan analisis transaksi. Berarti analisis transaksi adalah kalau misalnya pelunasan hutang berarti sudah terjadi apa? Transaksi atau sudah terjadi kegiatan. Misalnya ini sepertinya ini fotokopi ya. Ini kayak fotokopi. Nah, kalau fotokopi berarti mungkin mereka sudah melakukan kegiatan fotokopi tapi belum membayar sebesar 300.000. Jadi perusahaan fotokopi atau ya fotokopinya mencatat sebagai utang. Sebagai utang atau piutang? Utang. Ibu tanya piutang atau utang? Piutang. Harus Anda membedakan antara piutang dan juga Utang.
Nah, pelunasan hutang. Nah, berarti dicatatnya sebagai piutang. Yang fotokopi mencatat sebagai piutang. Orang yang melakukan kegiatan fotokopi itu mencatat sebagai utang. Jadi piutang itu sebenarnya itu bagian dari aktiva kekayaan, tetapi belum ada di kas. Bisa paham? Bisa? Mantap. Kalian hebat. Nah, ini bukti kas masuk. Contoh bukti kas masuk anak-anak dibayarkan kepada banyaknya uang untuk pembayaran penjualan kertas sebanyak 2 karton. Ya, ini anak-anak. Oke, kita lanjut. Bukti transaksi eksternal pembayaran. Artinya bahwa pembayaran antar perusahaan atau pihak luar yang mempengaruhi posisi keuangan. Nah, itu biasanya dalam bentuk nota, dalam bentuk apa lagi? Akuntansi. Sebelum ibu tunjukkan, ada yang sudah pernah melihat nota? Sudah, Ibu. Betul. Sudah, Ibu. Ada yang sudah pernah melihat kwitansi? Sudah, Ibu. Cek belum? Sudah, Ibu. Cek pasti belum? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Yakin sudah? Sudah, Ibu. Cek itu seperti apa? Kertas nih. Ya, siapa kalau sudah bilang sudah pernah melihat berarti cek itu tanda apa dulu? Bilang ke ibu. Tanda bayar. Bukan uang itu. Ayo silakan. Cek itu biasanya ada di mana? Tangan siapa? Tangan pemilik Toko. pemilik cek. Nah, kalau di situ ditulis perintah bayar sekian, mengambil uang sekian, berarti yang mencek itu orang besar, orang yang punya uang banyak atau tidak? Iya, Emang. Ya, mungkin Andre pasti punya sudah pernah lihat cek, bahkan sudah pernah melakukan transaksi dengan cek. Karena Andre kan seorang pengusaha, betul kan Andre? Ya, jadi Andre sudah pernah melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Nah, jadi itu perintah bayar anak-anak. Kalau kita punya tabungan, dengar, kalau kita punya tabungan, kita memasukkan slip, toh? Yes. Ya, oke lah, kita mungkin membuat untuk dibayarkan kepada kita pengambilan uang. Tetapi kalau punya cek istilahnya perintah bayar. Perintah untuk melakukan pembayaran kepada pemilik cek. Jadi kalau ambil cek itu bukan 2 juta, 3 juta nanti. Di atas 10 juta ke atas. Ya 10 juta lah, 10 juta ke atas. Sampai 100, 200 juta dan sekian. Jadi memang yang punya cek itu uang banyak. Oke, baiknya kita lanjut. Nah, anak-anak, ini yang disebut contoh nota. Ya, nota ini fotokopi sebanyak 1000 lembar. Per fotokopinya itu Rp500. Berarti jumlah uang yang didapat adalah Rp500.000. Nah, kalau sudah ada nota seperti ini, dan ini sudah ada cap. Sudah ada cap. Berarti sudah dilakukan transaksi pembayaran terhadap kegiatan fotokopi. Oke. Jadi kalau misalnya orang hanya dapat nota, tetapi belum dicap, itu sudah bayar lunas atau belum? Belum. Kecuali sudah Cap. Mungkin itu artinya mungkin pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini sudah melakukan apa? Sudah melakukan kerjasama sehingga boleh mereka mendapat nota, tapi tidak dicap. Nanti ketika dana cair baru melakukan pembayaran. Oke. Nah, ini contoh kwitansi juga anak-anak, kwitansi. Dan yang terakhir adalah contoh dari apa yang tadi anak-anak bilang yang sudah lihat. Ini cek, tadi bilang sudah, padahal belum pernah kan? Mungkin sudah pernah lihat di internet, di Google, tetapi belum lihat secara langsung. Kecuali Andre sudah melihat karena Andre punya uang banyak. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, jadi yang tadi aku sudah jelaskan, memang kalau punya cek itu berarti luar biasa. Karena melakukan perintah bayar kepada pihak mana?
Pihak apa? Bank. Pihak bank. Pihak bank. Jadi kenapa kalau orang punya tabungan sudah di atas 100 juta, misalnya 100 sampai 200 juta dan bahkan miliar, berarti dong itu nasabah prioritas istilahnya anak-anak kalau di bank, di perusahaan. Bank juga kan perusahaan. Nah, perusahaan apa? Perusahaan jasa, karena melayani, tak? Jadi bank itu juga perusahaan. Nah, di situ kalau orang yang punya uang sudah banyak, berarti mereka akan tidak pakai tidak pakai apa? Slip seperti kita yang cuma punya uang 10 juta ke bawah, tidak. Itu mereka sudah pakai cek. Iya, baik anak-anak. Itu penjelasan ibu terkait dengan cek dan sekaligus menutup kita punya maksudnya pembelajaran tentang perusahaan jasa di hari ini. Nah, oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ibu mau kalian bertanya. Kalau kalian sudah bertanya, ibu hanya berpikir dua, sudah paham atau sudah ngantuk, atau ketiga lagi lapar. Aryo bilang lapar, ya luar biasa. Tidak apa-apa Aryo, lapar itu biasa. Semakin kita lapar, semakin semangat kita belajar. Memangnya saya biasa bilang apa mas? Dorongan oksigen ke otak itu memang sudah lemah, tetapi tadi ibu bilang kita sendirilah harus menyemangati kita punya diri sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan? Jelas? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham maka kita masuk pada evaluasi. Silakan evaluasi yang ada di LKPD masing-masing boleh mengerjakannya. Evaluasi sudah ada, baca soal. Dan sebelum Anda melakukan evaluasi, Ibu mengingatkan bahwa Ibu mengingatkan dalam evaluasi, ketika Ibu periksa hasil evaluasi, ada yang tidak baik nilainya. Misalnya standarnya 70, ada yang di bawah 70 maka wajib melakukan remedial dan Ibu akan melakukan pendampingan dalam hal ini pengayaan. Bisa paham? Bukan kan anak-anak? Ya kalau bisa bekerja sendiri-sendirilah, kan semua sudah dapat penjelasan yang sama kan? Oke, ini bukan diskusi, Max dan Happy. Oke, silakan. Oke, 3 soal saja. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Siapa yang sudah angkat tangan? Ya. Sudah? Sudah Bu. Biasa. Dua anak-anak saya ini walaupun sudah siang mereka makin semangat. Setelah ini donat. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah, nanti setelah ini Denis bisa kumpul ya. Denis bisa kumpulkan LKPD-nya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama di LKPD. Tulis nama masing-masing. Oke. Sudah tahu dulu kamu punya LKPD-nya kalau sudah tulis nama? Sudah? Ya, sekarang Ibu mau masuk pada, kita akan masuk pada refleksi. Refleksi di sini Ibu ambil 2 orang sebagai sampel. Ibu ambil Max dan juga Happy. Walaupun Mbak dekat, tetapi jangan lain sampaikan kepada yang lain. Sudah? Oke, untuk refleksi, Ibu yakin sungguh bahwa proses pembelajaran sudah jalan dan kamu sudah paham apa itu perusahaan dagang, jasa, bagaimana transaksinya, eksternal maupun internal, dan sampai selesai. Apa, Happy? Apa yang kalian atau kamu sudah pelajari dalam pertemuan ini? Apa yang sudah dipelajari dalam pertemuan ini? Silakan, Nak. Baik, terima kasih. Apa yang saya dapat dan saya pelajari tentang pertemuan ini itu tentang perusahaan layanan jasa. Jadi apa yang saya pelajari tentang materi ini itu saya bisa mengetahui tentang bagaimana cara mengelola atau
dalam perusahaan jasa itu mereka menyediakan layanan, Ya. terus Ada juga kwitansi, ada nota, terus ada cek, itu juga masih banyak. Baik sekali. Saya berharap suatu saat semua bisa pegang. Yang kedua, ya. Yang kedua, Max, manfaat apa yang kalian peroleh atau kamu peroleh dan teman-teman dalam pembelajaran ini? Dari segi berbagi, saya sangat bersyukur karena dapat ini karena manfaatnya itu sangat luar biasa bagi saya. Mungkin nanti one day saya bisa buat bangun sebuah perusahaan. Awal dari saya belajar untuk membangun sebuah perusahaan. Kita doakan ya. Baik anak-anak, Ibu minta terima kasih untuk semangat, untuk kolaborasi yang baik yang sudah tercipta di dalam kelas ini. Begitu antusiasnya Anda belajar, berkomunikasi dengan teman, dan semua sudah kamu lakukan dengan baik. Jaya, ada masalah? Oke. Andre, ada masalah? Sudah, Bu. Oke. Iya. Jadi kita bersyukur bahwa semua sudah selesai proses pembelajaran hari ini. Satu hal yang Ibu mau ingatkan untuk kamu, bahwa perusahaan dalam proses pembelajaran dalam hal ini siklus akuntansi perusahaan jasa, Anda sudah harus lebih banyak menganalisis setiap hal. Kalau misalnya Anda ke toko, berarti buatlah, mintalah yang namanya kwitansi, nota, sehingga Anda bisa menganalisis dan buat dalam transaksi. Transaksinya bisa Anda buat sendiri-sendiri. Secara pribadi buat apa? Laporan keuangan. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lanjut tentang siklus akuntansi perusahaan, mengenai mekanisme debit, kredit, dan lain-lain, sehingga kamu bisa lebih tahu lagi tentang bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, baik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, pergaulan, karena kalau Anda tidak memperhatikan itu, tidak menjaga itu dengan baik, maka Anda akan terlibat sebagai siswa yang memiliki kasus dan itu tidak mau ada di kelas ini. Bisa paham? Ya, Bu. Mari kita bersyukur untuk hari ini, proses pembelajaran ini. Ibu minta yang paling cantik, Mawar terlelai. Silakan Mawar, Ibu sebagai lelaki. Oke, ya. Bisa. Yes, silakan Mawar. Pembelajaran ini masih terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami sudah selesai pembelajaran di saat ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan selalu jaga kami dengan kami berada, diri kami juga di mana dia berada, dan selalu jaga dia. Dan tadi apa yang sudah diberikan kepada guru kami bisa mengikuti dan memahami itu dengan baik. Maka di saat ini kami mau pulang dan kami minta Tuhan selalu jaga kami dalam perjalanan sampai di rumah kami masing-masing yang tinggalnya sejahtera. Aku terima kasih. Haleluya. Amin. Tepuk tangan